Selamat datang di channel kami. Jangan lupa untuk klik like, subscribe dan bagikan video ini. Keris sakti berasal dari Pulau Jawa yang dipercaya sebagai benda pusaka memiliki kekuatan supranatural. Kekuatan yang dimiliki keris sakti ini banyak membuat orang tertarik. Bagi masyarakat di Pulau Jawa, keris memiliki nilai tertentu karena kekuatannya. Keris sakti banyak dihormati dengan wujud ritual-ritual tertentu. Berikut ini deretan keris sakti berasal dari Pulau Jawa. 1. Keris setan kober dikenal juga dengan sebutan bronggot setan kober, merupakan keris buatan Empu Supomandrangi yang dimiliki oleh Sunan Kudus. Keris tersebut diwariskan kepada muridnya, Arya Penangsang atau dikenal juga sebagai Adipati Jipang Panolan. Arya Penangsang dikenal dengan kemampuan sakti dengan kepribadiannya yang tegas. Sedangkan keris setan kober terkenal sebagai senjata haus darah dan membawa hawa panas. Sifat pemarah Adipati Jipang Panolan ini muncul karena memiliki keris pusaka. Dalam sejarah disebutkan, sang pemilik keris Arya Penangsang tewas terhunus kerisnya sendiri. Hingga kini, tidak ada yang tahu pasti di mana keberadaan keris pusaka tersebut. 2. Keris Nogososro merupakan pusaka legendaris di tanah Jawa yang digunakan pemimpin pada masa lampau. Keris ini diketahui memiliki kesaktian yang akan diwariskan kepada pemiliknya. Pembuat keris Nogososro yaitu Empu Supomandrangi dengan tujuan meredam bencana. Keris ini dinilai sebagai keris paling sakti. Luk 13 dengan motif naga utuh dari bagian gandik sampai ekor dengan mulut naga yang menggigit batu intan. Selain itu, keris ini memiliki 1000 sisik dengan makna untuk menolak 1000 bencana. Nogososro merupakan simbol kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Naga dalam keris ini berarti kekuatan dan kekuasaan. Hanya pemimpin sejati yang dapat memiliki keris Nogososro. 3. Keris Empu Gandring merupakan pusaka yang terkenal dari Kerajaan Singasari. Dikenal memiliki kutukan dari sang pembuat, Empu Gandring. Keris ini benar-benar menewaskan 7 Raja Singasari. Kutukannya bermula karena sifat tak sabar dari pemesan keris. Keris tersebut dibuat atas pesanan Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung karena dia jatuh cinta kepada istri Tunggul Ametung. Empu Gandring menjanjikan keris ampuh untuk membunuh Tunggul Ametung dalam waktu 1 tahun, namun belum sampai 1 tahun. Ken Arok tidak sabar dan merebut keris yang belum sempurna kemudian menusukkannya ke dada Empu Gandring hingga tewas. Dalam kondisi sekarat, Empu Gandring mengutuk keris tersebut nantinya akan membunuh 7 penguasa. 4. Keris Ageng Kopek merupakan pustaka utama di lingkungan Keraton Yogyakarta. Keris ini peninggalan Sunan Kalijaga. Selain itu dinilai memiliki kedudukan tinggi karena jasa-jasanya sebagai senjata utama Sultan. Sejak Pakubuwono III memberikan keris tersebut kepada Hamengkubuwono I, keris ini selalu menyertai raja. Dari Hamengkubuwono I hingga Hamengkubuwono X, pusaka ini selalu dipakai. Sehingga pusaka tersebut hanya bisa dipegang oleh Sultan yang bertahta di Keraton Yogyakarta. 5. Keris Joko Piturun termasuk pusaka di lingkungan Keraton Yogyakarta. Keris ini biasanya diberikan kepada putra mahkota. Dalam filsafat Jawa, keris merupakan senjata tradisional yang sangat berhubungan erat dengan kaum laki-laki. Konon dalam sabda Raja Sultan Hamengkubuwono X, dia akan menyempurnakan keris Kanjeng Joko Piturun yang merupakan pengubahan perjanjian Kerajaan Mataram. 6. Keris Tamingsari awalnya dimiliki oleh Tamingsari. Hang Tuah mengambil keris ini karena telah berhasil mengalahkan Tamingsari dalam pertempuran. Konon, Hang Tuah difitnah dan mendapatkan hukuman mati. Namun,
hukuman mati tidak pernah dikeluarkan karena Hang Tuah dikirim ke tempat tersembunyi. Mendengar Hang Tuah akan mati, sahabat karibnya, yakni Hang Jebat murka dan ingin membalas dendam. Dengan memegang keris Taming Sari yang diberikan oleh Hang Tuah, Hang Jebat membuat kacau balau kerajaan. Untuk mengatasinya, Raja kembali memanggil Hang Tuah untuk menghentikan tindakan Hang Jebat. Setelah 7 hari bertarung, keris Taming Sari kembali direbut dari tangan Hang Jebat, sekaligus membunuhnya. 7. Keris Kiai Carubuk merupakan peninggalan dari kerajaan Majapahit. Konon, keris ini mampu menandingi kesaktian keris Kiai Setan Kober. Sunan Kalijaga mewarisi keris ini dan digunakan dalam berbagai pertempuran. Carubuk memiliki arti, bagaikan bumi. Keris Kiai Carubuk memiliki makna agar manusia bisa menerima segala situasi, baik suka maupun tidak suka dengan lapang dada. Konon dikatakan, dapat membuat lawan tergesa-gesa dan ceroboh dalam bertarung. Itulah deretan keris sakti berasal dari Pulau Jawa. Sampai saat ini, tak ada yang tahu pasti keberadaan keris-keris sakti ini.